Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Darajat, pengajar IPA di SMP Negeri 2 Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Jatinunggal. Berikut ini video pembelajaran ujian kinerja yang saya laksanakan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, saya sangat mengharapkan saran dan bimbingan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Bapak ingin pimpin doa oleh ketua kelas, silahkan. Belajar dari kita baca doa mulai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, Bapak absen dulu kehadiran kalian. Sepertinya hadir semua ya, lengkap. Jainal, laki-lakinya, Rido, Dafa, Azril, sama Romi. Oke, silahkan perhatikan dulu ke depan ya. Pertemuan sebelumnya di materi ekosistem, kita kan sudah belajar ya. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Kita di pelajaran sebelumnya itu belajar tentang faktor biotik dan nah itu ingat ya. Ada yang masih ingat faktor biotik itu apa saja? Faktor biotik itu yang seperti apa? Gimana? Makhluk hidup, ya betul. Kalau abiotik? Ya, abiotik itu benda tak hidup. Ya, ada yang mau macung? Jainal, apa contoh makhluk hidup? Manusia, terus hewan. Oke, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Rena. Oke, kalau yang abiotik, yang tidak hidup, ada yang mau memberikan contoh? Mesia mungkin yang abiotik apa aja coba? Batu. Apalagi selain batu, batu benda gitu. Apalagi besi. Kalau yang berkaitan sama ekosistem apa? Selain bebatuan, kayu mah dari tumbuhan. Apa? Banyak ya, udara. Terus apa lagi? Air, ya betul. Dan lain sebagainya. Oke, nah itu kita belajar tentang itu. Nah, untuk hari ini ya, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang ekosistem ya, berkaitan dengan yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Bapak punya dua gambar di sini.
hewan apakah itu? Ada yang tahu? Ini. Nih, yang kecil-kecil sama ini. Yang kanan apa ini? Ya, yang kanan itu belalang sembah, betul, atau bahasa Sundanya itu congcorang ya. Congcorang, belalang sembah, betul. Kalau ini ada yang tahu ini? Bukan, ini bukan jangkrik. Ya, ini tuh aslinya kecil banget. Aslinya tuh kecil banget. Ini tuh nempel di padi biasanya, sama di batang padi. Ini tuh namanya warang. Ya. Tahu warang itu di sawah ngapain? Apa yang dilakukan warang di sawah? Ya, betul. Dia itu sebagai hama. Ya, betul. Berarti menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Oke, sepakat ya. Warang merugikan bagi padi. Banyak yang gagal panen gara-gara si warang ini ya. Ini susah dibasmi. Kalau ini belalang sembah menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Apa? Ya, coba yang jelas. Oke, Anissa. Anissa, kenapa belalang sembah itu menguntungkan di sawah? Kenapa? Membasmi dengan cara nyemprot dulu belalang sembah nyemprot. Gimana caranya? Nggak tahu. Gimana? Oh, Jainal. Jadi dia itu memakan serangga hama. Ya, dibantu Jainal ya. Ya, ini kan seperti di fotonya, dia itu sedang memakan serangga yang lain. Oke, nah ini ya, dengan kita tahu wareng, belalang sembah gitu. Nah, sebetulnya yang ingin kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi aliran energi dalam ekosistem melalui peristiwa rantai dan jaring-jaring makanan. Ya, terutama jaring-jaring makanan di sawah lah, nanti kita contohkan ya. Kemudian yang kedua, menganalisis peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, nanti lihat wareng, belalang sembah gitu, mereka tuh posisinya sebagai apa di rantai makanan ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ya. Biasanya kan manusia itu suka berkegiatan di sawah gitu ya, misalkan bertani, kemudian bertani itu menggunakan pupuk, menggunakan pestisida. Nah, nanti kita lihat dampak penggunaannya, misalkan pestisida, pupuk gitu ya, terhadap lingkungan di sawah. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini ya. Selama kegiatan ini Bapak juga melakukan penilaian ke kalian ya. Jadi jangan khawatir ya. Kalian harus aktif, makanya tadi Bapak bilang kalian harus aktif karena Bapak akan menilai pengetahuan, sikap ya. Kalian jangan banyak aneh-aneh ya. Handphonenya terutama jangan dimainkan berlebihan. Nanti kalau Bapak suruh baru boleh digunakan. Sama penilaian keterampilan. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum. Jadi keterampilan kalian dalam melakukan praktikum secara berkelompok itu sama Bapak dinilai juga. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan melaksanakan pretest dulu. Oke, boleh dibuka handphonenya. Silahkan dibuka grupnya. Di grup ada link pretest. Oke, Bapak akan memberikan waktu kalian kurang lebih 5 menit cukup untuk melaksanakan pretest. Ya, bagi yang sudah selesai boleh dikirim. Sudah ya? Nah, kalian tidak usah khawatir ya. Pretest itu tes awal. Jadi Bapak hanya ingin melihat kemampuan awal kalian sampai di mana. Kalaupun masih salah mengerjakannya tidak apa-apa. Kan sekarang mau belajar dulu, ya kan? Oke, baik. Silakan sekarang fokus lagi ke depan. Ya, handphonenya mohon untuk disimpan lagi, tidak dimainkan ya. Semuanya fokus ke depan. Subbab yang akan kita pelajari, babnya tentang ekosistem.
Terus materinya tentang aliran energi pada rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelum ke sini, Bapak ingin kalian untuk melihat dulu ya. Di sini Bapak punya cuplikan berita. Berita lengkapnya kalian bisa akses di link yang sudah Bapak bagikan ke grup kalian. Ya, di sini ada satu kasus ya, Bapak ngambil dari berita online di Dharma Raja. Sumedang Dharma Raja, hama wereng mulai mengusik petani padi di kawasan Kecamatan Situraja dan Dharma Raja. Gitu katanya. Padahal para petani itu hanya tinggal menunggu masa panen tiba. Berarti udah sebentar lagi tinggal panen, tiba-tiba ada serangan wereng. Nah, jadi ternyata hama wereng itu di kita itu juga menyerang. Di lingkungan kalian siapa yang rumahnya dekat sawah? Cung, Romi, Rido, ya banyak, Alfia, Delis. Suka kena wereng atau tidak? Tidak, alhamdulillah berarti ya. Oke. Bapak punya lagi ini. Nah, lagi apa ya? Sedang apakah Bapak ini? Menyemprot apa? Menyemprot? Menyemprotkan pestisida. Ya. Tahu yang disemprotkan Bapak yang seperti ini, biasanya itu pestisidanya yang alami atau yang kimia? Beli dari mana biasanya? Ya, ada di toko pupuk, betul ya, Dava. Di toko pupuk biasanya suka ada. Oke, nah berikutnya simak video ini. Ya, Bapak punya video. Nah, Bapak punya video ini. Kalian tahu ini video apa? Itu tahu daun-daun apa? Ya, itu tuh adalah daun tembakau. Betul, daun tembakau. Nah, di Dharma Raja itu ada petani tembakau tradisional yang biasanya mengolah tembakau itu seperti ini. Tidak hanya di Dharma Raja ya, di daerah Sumedang yang lainnya juga itu ada petani-petani tradisional seperti ini, tapi ada juga yang pengolahannya modern. Nah, kemudian ini gudangnya. Nah, ini hasil tembakaunya. Nah, ini biasanya yang dihaluskan. Nah, dari proses penghalusan ini, coba lihat ya. Menurut kalian kira-kira bakal ada sisa-sisanya nggak yang jatuh ke pinggir-pinggir? Bakal ada ya, karena kan ini kayak serbuk gitu. Tuh. Jadi ini nantinya tuh bakal ada limbah-limbah yang berserakan. Ajukan pertanyaan berdasarkan berita serangan hama, kasus penggunaan pestisida kimia, dan limbah pengolahan tembakau. Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan rantai dan jaring-jaring makanan. Oke, kira-kira ya. Tadi kan ada 3 kasus nih. Ya, yang pertama itu adanya serangan hama. Terus yang kedua, apa tadi? Penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga, adanya limbah tembakau. Oke, coba ajukan pertanyaan. Ya, kelompok 5, silahkan. Apakah dampak dari pestisida kimia? Berikutnya, kelompok 4. Apa fungsi limbah tembakau? Apa fungsi limbah tembakau? Kelompok 2, Jenal. Pertanyaannya, Apa dampak positif dari serangan hama bagi kehidupan ekosistem sawah? Apa dampak positif terus dari serangan hama bagi ekosistem? Oke, berikutnya kelompok 1. Apakah pestisida kimia berdampak buruk pada lingkungan sekitar? Apakah
pestisida kimia berdampak buruk pada lingkungan. Gitu. Kelompok 4. Bahan apa yang digunakan dari pestisida kimia? Oke, baik. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Yang pertama, apakah dampak pestisida kimia? Apa fungsi limbah tembakau? Apakah dampak positif dari serangan hama? Terus apakah pestisida kimia berdampak buruk? Terus apakah bahan yang terkandung di dalam pestisida kimia? Maksud Bapak tuh seperti ini. Kita tuh kan dihadapkan pada kondisi adanya serangan hama. Ya, yang pertama adanya serangan hama. Terus yang kedua, kita tuh dihadapkan bahwa kita kan sudah tahu pestisida kimia itu kira-kira berdampak baik atau tidak baik bagi lingkungan. Ya, berarti merugikan kan bagi lingkungan? Sepakat? Sepakat. Nah, berarti kita udah tahu bahwa pestisida kimia itu merugikan ya. Arti kita harus mencari alternatif untuk mengganti siapa? Pestisida kimia. Kita harus ganti pestisida kimia dengan bahan yang lebih alami dan ramah terhadap lingkungan. Nah, di sini kita punya limbah tembakau. Kira-kira limbah tembakau ini bisa tidak dijadikan sebagai bahan pengganti pestisida kimia? Nah, itu maksud Bapak tuh. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana apabila ya limbah tembakau ini digunakan sebagai bahan pestisida alami, kira-kira bagus atau tidak gitu. Nah, jadi untuk hari ini kegiatan belajar kita ada 2 ya. Kegiatan yang pertama itu kita ngisi LKS tentang pengertian apa itu rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu kita akan melakukan praktikum. Yang tadi ya, kita akan uji coba pestisida dari bahan limbah tembakau. Yang pertama, apakah dia itu bagus untuk membasmi hama, ya, serangga. Nah, nanti kita uji coba serangganya menggunakan apa? Jangkrik, ya. Jadi jangkrik itu mewakili serangga pemakan, ya betul, serangga pemakan padi, karena kan dia herbivora gitu. Nah, kemudian kita juga uji coba untuk apakah pestisida ini aman terhadap lingkungan. Nanti kita uji coba terhadap ikan, yang notabene kan kalau di sawah, itu kan dalamnya ada air. Nah, di air itu kan pasti ada ikan dan makhluk yang lainnya hidup di air. Nah, pestisida kalau udah disemprot, pasti jatuhnya kemana? Ke air. Nah, aman tidak gitu ya. Nah, maka kita uji coba ke ikan. Oke. Ya, kita akan lakukan kegiatan pertama dulu. Silahkan untuk dibuka LKS-nya. Coba. Bapak tadi sudah membagikan ya LKS-nya. Coba dilihat LKS-nya yang bagian pertama. Nah, kegiatan yang satu, apa itu rantai dan jaring-jaring makanan? Perhatikan video yang ditampilkan oleh guru. Oke, Bapak akan menampilkan video. Kalian simak ya. Apa itu? Tikus. Ya, tikus. Ya, ini tikusnya tikus pemanjat ya. Kira-kira ngapain ini? Makan padi. Ya, dia suka makan padi. Nah, lihat berikutnya. Tikusnya apes ya. Tikusnya apes, ketangkap sama siapa? Diapain? Dimakan. Nah, terus ularnya gimana? Ya, elang makan. Nah, kemudian lihat ini terakhirnya gimana elangnya? Mati. Kalau mati gini kira-kira bangkainya busuk? Oleh siapa? Ya, betul. Oleh pengurai. Nah, ya. Gambarlah interaksi yang terjadi tadi di sini. Kemudian tulis juga pertanyaannya di sini. Oke, berikutnya Bapak tampilkan dulu video yang kedua ya, biar kalian mengisinya. Ya, kalian perhatikan ada makhluk hidup apa saja di situ ya. Ini ada bebek. Ini apa? Ya, keong atau tutut ya bahasa kita. Tutut. Ini apa? Ya, ada katak. Nah, ini belalang. Ini? Nih. Ya, ular. Nah, tadi kita sudah melihat videonya. Tahu ada apa saja makhluk hidupnya? Silahkan kalian tulis di sini. Makhluk hidupnya apa saja.
kemudian kalian buat jaring-jaring makanannya dari si makhluk hidup yang ada di situ. Ya, kemudian tentukan siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen, sampai ke konsumen puncak. Oke, silakan kerjakan dulu kegiatan A. Baik, kegiatan yang A sudah selesai? Sudah ya? Baik, kalau yang A sudah selesai, kita akan lanjutkan ke kegiatan B, yaitu kita akan melaksanakan uji coba pasti dari bahan apa? Ya, air rendaman tembakau. Oke, baik. Di sini cara pengerjaannya ya, Bapak beritahu dulu sedikit. Di sini kalian silakan untuk membuka sautan ini. Di sini ada artikel tentang bahaya pestisida kimia, menceritakan tentang bagaimana pestisida kimia itu menguntungkan sekaligus ada efek samping gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian isi berdasarkan artikelnya di sini sampai kalian dapat pertanyaan seperti tadi rumusan masalahnya ya. Rumusan masalahnya seperti yang tadi kita bahas bersama, yang ini berarti. Nah, kemudian di sini silahkan di sini Bapak menyediakan jurnal ya, bisa kalian baca tentang cara pembuatan pestisida alami dari bahan limbah tembakau. Nah, untuk hari ini Bapak sudah menyediakan limbah tembakaunya yang sudah Bapak rendam di dalam air ini pekat ya. Nanti kalian harus melakukan proses pengenceran. Ya, nanti kalian bisa baca pengencerannya harus berapa persen ada di situ, di jurnal itu bisa dibuat berapa persen untuk efektif dalam membasmi hama gitu. Silahkan diisi langkah kerjanya. Nah, nanti untuk kelompoknya Bapak bagi ya, ada yang meneliti tentang pengaruh terhadap hama, yaitu terhadap jangkrik. Ada yang meneliti pengaruh terhadap lingkungan, yaitu terhadap keberlangsungan hidup ikan, ya betul. Gitu. Nanti Bapak bagi, silahkan langkah kerjanya disesuaikan dengan yang kalian lakukan. Nah, kemudian nanti tulis di sini hasilnya dan jawab pertanyaannya sekaligus isi kesimpulan. Nah, terakhir di sini kalian isi apa kesulitan dari proses pembuatan ini dan juga apa sarannya. Ya, nanti Bapak mengharapkan kalian presentasi setelah melakukan percobaan. Oke, ada pertanyaan? Bisa dimulai percobaannya? Ya. Baik, kalau bisa dimulai sama Bapak dibagi limbah tembakaunya ya. Silahkan kalian lakukan pengujian sekarang ya. Siapkan dulu stopwatch-nya. Sebisa mungkin, kalau misalkan jangkriknya udah mau mati, kalian langsung angkat aja ya, selamatkan, kasihan. Kalau yang LKS-nya sudah diisi, yang bagian presentasi silahkan difotokan, kirim ke grup sama Bapak, nanti kalian presentasi di depan, kemudian sambil ditampilkan, jadi kalian mempresentasikan tulisan kalian di depan. Baik, kita akan melakukan presentasi ya, tadi dari kegiatan A sampai kegiatan B. Silahkan untuk yang akan mempresentasikan bagian yang pertama,
Kelompok berapa? Ya, silakan ayo ke depan semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKS dari A1. Gambarlah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di sawah yang ditampilkan dalam video menjadi bentuk rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang akan mati dan menjadi penggurai. Menurut pendapatmu, mengapa antara makhluk hidup harus terjadi peristiwa tersebut? Apa yang terjadi ketika makhluk hidup melakukan kegiatan makan dan dimakan? Semua makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk bertahan hidup. Dalam peristiwa makan dan dimakan terjadi proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Tadi di gambarnya itu ada padi yang sedang dimakan oleh Tikus. videonya. Kemudian tikus dimakan Ular. Nah, ular dimakan Elang. elang dimakan Pengurai. ya, bukan dimakan ya, tapi elang itu mati kemudian diuraikan oleh Pengurai. kalau pengurai biasanya siapa? Jam. Jamur sama ya betul, jamur dan bakteri. Jadi ada perpindahan energi dari padi ke tikus, dari tikus ke Ular. ular ke Elang. dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep rantai Makanan. Ada pertanyaan? Jawab tidak. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagian A2. Gambarlah interaksi yang terjadi antar makhluk hidup di sawah yang ditampilkan dalam video menjadi bentuk jaring-jaring makanan. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular. Padi dimakan oleh bebek, bebek dan dimakan oleh ular. Ular. Padi dimakan oleh keong atau tutut, tutut atau keong dimakan oleh bebek, bebek dimakan oleh ular. Kemudian konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Ya, yang memakan konsumen 1 coba lihat siapa aja. Katak bebek. Katak sama bebek. Kira-kira ada yang kelewat nggak? Konsumen 2. Ular makan burung pipit konsumen 1. Ya, jadi harusnya ular juga konsumen 2. Ya, betul. Harusnya ular itu masuk ke konsumen 2. Betul. Harusnya ular itu masuk ke konsumen 2 karena dia memakan burung pipit. Oke, betul ya, Zainal ya, oke. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan jangkrik. Tuliskan pertanyaan rumusan masalah yang akan diselidiki. 1. Apakah limbah tembakau bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pestisida alami? 2. Bagaimana pengaruh pestisida alami dari limbah tembakau dalam membasmi hama serangga di sawah? 3. Bagaimana pengaruh pestisida alami dari limbah tembakau dalam lingkungan sekitar? Kondisi awal jangkrik adalah bergerak dengan lincah. Terus dilanjut dengan menit pertama, jangkrik mulai melemah. Menit kedua, jangkrik sudah mulai bereaksi seperti kejang-kejang. Menit ketiga, 4 jangkrik sudah tidak bergerak atau mati. Menit keempat, sisa 1 jangkrik sudah mulai melemas. Menit kelima, semua jangkrik telah mati atau sudah tidak bergerak. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jangkrik, menurut pendapatmu, apakah pestisida alami dari limbah tembakau efektif membasmi hama serangga? Dan jelaskan. Ya, pestisida alami efektif membasmi hama serangga seperti pada jangkrik. Terbukti pada percobaan baru di tulisan, di menit kedua jangkrik sudah mulai kejang-kejang dan pada menit kelima semua jangkrik sudah tidak dapat bergerak atau mati. Kelompok ini melakukan percobaan terhadap jangkrik, larutannya berapa persen? 20%. Nah, berarti di sini ya, di yang ini tuliskan 10 kali semprotan dengan konsentrasi berapa? Nah, sama ya, yang lain juga ya. Jadi dilengkapi supaya ininya informasinya lengkap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang ikan. Berdasarkan hasil pengamatan, tuliskan data percobaan pada tabel berikut. Setelah penyemprotan 10 kali dengan konsentrasi 20%,
Menit pertama, ikan normal, tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi perubahan. Menit kedua, ikan aman, tidak terjadi perubahan. Menit ketiga, aman, tidak terjadi perubahan. Menit keempat, aman, tidak terjadi apa-apa. Menit kelima, aman, tidak terjadi perubahan pada ikan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ikan, menurut pendapatmu, apakah pestisida alami dari limbah tembakau aman bagi makhluk hidup lain dan lingkungan? Jelaskan. Aman terhadap lingkungan, karena dari menit awal hingga menit terakhir kondisi ikan tidak mengalami perubahan atau tidak mati. Kesimpulan, jadi pestisida alami tidak berbahaya atau tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar, contohnya kepada ikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis dan evaluasi pemecahan masalah dari kami. Satu, menurut kelompokmu apa kesulitan dalam membuat atau uji coba penerapan pestisida alami dari limbah tembakau yang dibuat? Jelaskan. Menurut kami membuat pestisida alami dari tembakau. Dua, tuliskan saran perbaikan untuk produk pestisida tembakau yang telah diuji coba oleh kelompokmu agar menjadi lebih baik. Perlu dilakukan uji coba pestisida alami pada lingkungan secara langsung di sawah agar lebih terlihat efektivitasnya. Ya, coba perhatikan yang ini nih, yang nomor 1 dari kelompok 1. Menurut kelompokmu apa kesulitan? Katanya kesulitannya itu adalah membuat pestisida alami dari tembakau. Nah, kesulitan membuatnya itu di sebelah mananya? Dari mulai merendam tembakau, kesulitannya apa? Menurut kalian merendam tembakau sulit atau tidak? Tidak ya, gampang. Kalau nyari limbahnya mungkin ya, kalau nyari limbahnya iya mungkin sulit. Kalau pengencerannya sulit atau tidak? Tidak, berarti cenderung mudah. Mungkin dibandingkan kita membeli pestisida kimia di toko pestisida, ya itu memang lebih mudah gitu ya. Tapi itu kan dampaknya tadi kalian udah tahu. Nah, kalau misalnya pakai ini berarti lebih alami, cuman ya tahapannya harus lebih ada usaha gitu ya. Tapi kemudian ini sarannya ya betul, perlu dilakukan uji coba pestisida ini lebih luas ya, supaya kita tahu, jadi nggak ke jangkrik aja, tapi harus langsung ke sawah gitu ya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Evaluasi, kesulitan, dan saran tadi udah dilakukan oleh kelompok 1 terakhir ya. Tadi katanya kesulitannya itu di proses pembuatan pestisidanya. Bukan sulit mungkin ya, karena membutuhkan usaha yang lebih daripada kita membeli pestisida kimia di toko gitu, itu lebih gampang gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa manfaatnya lebih banyak atau lebih besar gitu, dan aman untuk lingkungan. Nah, coba Bapak ingin kalian 1 orang saja setiap kelompok untuk membuat kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Silakan kelompok 1, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hasil pengamatan terhadap jangkrik mati. Hasil pengamatan terhadap ikan tidak mati. Ya, hasil pengamatan jangkrik mati, ikan tidak mati. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Oke, berikutnya. Kesimpulannya adalah mengurangi pemakaian pestisida kimia karena berdampak buruk pada lingkungan. Diganti dengan pestisida alami. Ya, oke, baik ya. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, semuanya sudah menyimpulkan dengan baik. Nah, silakan dikeluarkan handphonenya, kita lakukan post test. Silakan dibuka, Bapak ingin kalian mengerjakan dalam waktu 5 menit saja. Setelah kita melakukan post test, ya, Bapak ingin kita untuk merefleksi dulu dari seluruh kegiatan. Ini bukan kesimpulan ya, refleksi itu artinya kalian merenung setelah melalui kegiatan pembelajaran tadi, ya,
Kira-kira menurut kalian menyenangkan, menyakitkan, atau gimana gitu ya? Dari emoticon 1, 2, 3, dan 4, Bapak ingin satu orang saja mengungkapkan. Kalian milih emoticon yang mana? Satu. Kenapa? Menyenangkan. Menyenangkan, tidak membosankan. Kenapa? Seru. Jadi sepakat yang mana? Oke, ya alhamdulillah. Nah, setelah ini ada angket konsentrasi belajar ya. Untuk angket konsentrasi belajar ini silahkan kalian kerjakan nanti setelah sepulang sekolah saja ya. Linknya Bapak sudah kirimkan di grup. Sudah ada. Oke, siap? Nah, Bapak ingin mengetahui seberapa bagus konsentrasi kalian dengan pembelajaran semacam tadi. Gitu. Oke. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Kemudian, nah Bapak ingin untuk pertemuan berikutnya kalian mempelajari materi tentang siklus atau daur biogeokimia dan interaksi antar komponen ekosistem yang kayak simbiosis gitu ya. Nah itu silakan untuk dibaca, dipelajari dulu untuk pertemuan berikutnya. Oke, nah Bapak berpesan ya untuk sekarang alat-alat praktikumnya sebelum pulang ya nanti setelah berdoa mohon untuk dibereskan, dicuci bersih dan kita simpan ke laboratorium bersama-sama. Oke, sepakat? Oke, baik, terima kasih. Nah, silahkan Bapak ingin dipimpin doa lagi oleh ketua kelas ya. Astagfiruka. Oke, terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.